Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu lagi dalam pembelajaran ekonomi. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan atau video sebelumnya, di mana video sebelumnya atau pertemuan sebelumnya anak-anak telah mempelajari jurnal umum. Pada kesempatan hari ini, anak-anak akan mempelajari mengenai materi buku besar. Yang pertama adalah pengertian dari buku besar. Buku besar itu adalah buku yang berisikan kumpulan akun-akun yang saling berhubungan. Ya, jadi buku yang berisikan akun-akun yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan tersendiri. Maksud satu kesatuan tersendiri itu nanti adalah satu tabel itu nanti untuk satu akun. Kemudian sumber data dari buku besar itu adalah jurnal atau jurnal umum. Kemudian proses memindahkan jurnal umum ke buku besar itu disebut dengan posting. Jadi kalau kita istilah memposting itu berarti nanti memindahkan data dari jurnal umum ke buku besar. Selanjutnya adalah bentuk buku besar. Perhatikan tabel di bawah ini adalah tabel dari buku besar. Ya, buku besar nanti kita tulis pertama adalah nama akun. Ya, nama akunnya apa? Misalnya kas, kemudian perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Selanjutnya di sebelah kanannya di sini kita tuliskan nanti adalah nomor akunnya. Misal kalau sebelah kiri tadi nama akunnya adalah kas, maka nanti nomor akunnya adalah 101. Gitu ya. Oke. Selanjutnya kita buat tabelnya. Ya, buat tabelnya. Ingat satu tabel itu untuk satu akun. Jadi kalau nanti kas itu tadi berarti satu tabel ini hanya untuk kumpulan akun kas. Di kolom pertama kita ada tanggal. Ya, tanggal ini berisikan tanggal transaksi atau tanggal kejadian. Kemudian keterangan itu berisikan keterangan transaksinya. Kemudian referensi ini nanti berisikan halaman dari jurnal umum. Ya. Kemudian debit kredit itu berisikan angka-angka posisi awal atau posisi dari akun yang bersangkutan. Kemudian saldo itu nanti berisi saldo, posisi saldo sementara atau saldo akhir, apakah dia di debit maupun nanti di kredit. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita perhatikan contoh di bawah ini. Ya. Pada pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari mengenai jurnal umum dari perusahaan Pak Wahyu. Atau katakan saja, saya di sini mempunyai jurnal umum pada perusahaan Pak Wahyu. Jurnal umum di sini akan diminta untuk dibuatkan buku besarnya. Jadi, tanggal 3, transaksi tanggal 3 sampai nanti tanggal 20, itu nanti akan kita buat ke dalam buku besar. Bagaimana caranya? Kita perhatikan. Ya, langkah pertama kita isikan tadi nama akun dan nomor akunnya. Kita lihat dalam jurnal umum, nama akun yang paling atas itu adalah kas. Nomor akunnya adalah 101. Kita masukkan di sini berarti adalah akun kas. Nomor akunnya adalah 101. Ya. Kemudian selanjutnya kita buat tabelnya ya, buat tabel seperti biasa. Kemudian kita isi per transaksinya. Kita isi tanggalnya dulu. Ya, kita lihat tanggalnya 2021 Januari tanggal 3 di sini ya, tanggal 3. Di sini berarti 2021 Januari, kemudian tanggalnya adalah tanggal 3. Selanjutnya, kita isi keterangannya. Keterangan di sini saya isikan adalah lawan dari kas pada jurnal umum itu. Pada tanggal itu ya. Jadi kita lihat pada tanggal 3 itu lawan dari kas itu adalah modal. Ya, adalah modal. Sehingga keterangan di sini saya tuliskan adalah modal. Referensinya JU, Jurnal Umum halaman 1. Karena kita anggap itu adalah satu halaman saja, jadi halaman 1. JU1 gitu ya. Kemudian kita isi angkanya apakah di debit maupun di kredit. Kita lihat akun asalnya adalah
kas. Kas pada tanggal 3 itu posisinya adalah di debit 20 juta. Maka dalam buku besar kita tuliskan 20 juta di debit. Selanjutnya kita isi kolom bagian saldo. Karena ini baru awal, cukup angkanya dipindah, yaitu 20 juta rupiah juga di debit. Kalau misalnya angkanya di kredit, ya kita pindahkan di kredit. Itu hanya untuk posisi awal ya, dalam arti untuk transaksi pertama. Selanjutnya tanggal 3 selesai, kita buat tanggal selanjutnya, kita lihat jurnal umum adalah muncul kas. Kas itu adalah tanggal 6. Tanggal 6 lawannya adalah perlengkapan. Berarti tanggal 6 lawannya adalah perlengkapan. Sama jurnal umum halaman pertama. Kemudian kita lihat angkanya. Kas itu posisi debit atau kredit. Kas posisinya di kredit 800.000. Maka kita tulis di kredit di sini ya 800.000. Nah, di sini selanjutnya untuk pengisian saldo, anak-anak harus jeli ya. Perhatikan, jika nanti saldonya di debit, ketemu di debit, maka ditambahkan. Ya, ditambahkan hasilnya ditaruh di debit. Saya ulang lagi, jika saldonya nanti di debit, muncul tanggal selanjutnya di debit, maka itu nanti ditambahkan. Hasilnya taruh di debit di bawahnya sini. Kemudian kalau nanti muncul di sini saldonya di kredit, ketemu di kredit, ya, maka saldonya juga ditambahkan, ditaruh di kredit. Sebaliknya, jika berbeda, debit, misalnya gini, contohnya ini ya, debit ketemu kredit, nah, itu nanti apa? Akan dikurangkan. 20 juta ini dikurangkan 800.000, hasilnya di mana? Ya, hasilnya nanti ditaruh di yang besar. Karena yang posisi angkanya besar adalah di debit, maka hasilnya kita taruh di debit. Pada kasus ini 20 juta ya, 20 juta dikurangi dengan 800.000 menghasilkan 19.200.000 ya. Ini berarti kas awalnya 20 juta digunakan untuk membeli perlengkapan, berarti kasnya itu berkurang 19.200.000. Itu ya. Oke. Begitu juga nanti kredit. Kalau kredit ketemu debit di sini berarti juga nanti dikurangkan, hasilnya ditaruh di angka yang lebih besar. Kita lanjutkan. Kas tanggal 6 sudah selesai. Kita masuk ke kas tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 7 lawannya adalah peralatan. Tanggal 7 lawannya adalah peralatan. Jurnal umum halaman 1. Kemudian posisi kasnya tadi di kredit. Di kredit 1 juta rupiah. Di kredit 1 juta rupiah. Berarti ini debit ketemu kredit dikurangkan. Dikurangkan hasilnya nanti ditaruh di debit. Kenapa? Karena ini lebih besar debitnya. Ya, jadi 19.200.000 ini dikurangkan dengan 1 juta. Menghasilkan 18.200.000. Tanggal 7 selesai, kita masuk ke tanggal yang ada kas lagi, tanggal 15. Tanggal 15 itu lawannya adalah beban sewa. Tanggal 15 itu adalah beban sewa. Sama, jurnal umum halaman 1, posisi kasnya di debit atau kredit. Kita lihat kasnya di kredit, yaitu 2 juta rupiah. Kita tuliskan di kredit 2 juta rupiah. Selanjutnya saldonya berarti karena debit ketemu kredit maka kita kurangkan. Berarti 18.200.000 ini dikurangkan 2 juta, menghasilkan 16.200.000, posisinya di debit karena angkanya lebih besar tadi yang 18 juta ini di debit ini. Selanjutnya tanggal 15 selesai. Kita masuk ke tanggal selanjutnya. Tanggal selanjutnya setelah tanggal 15 yang ada kasnya adalah tanggal 18. Lawannya adalah prive.
tanggal 18 lawannya adalah prive. Jurnal umum halaman 1, kemudian posisinya nanti dikredit 1 juta rupiah. Ya, 1 juta dikredit. Ini karena beda lagi ya posisinya debit dan kredit, makanya dikurangkan. Yang besar dikurangkan dengan yang kecil, yaitu 16.200.000 dikurangi 1 juta rupiah, 15.200.000. Selanjutnya, tanggal terakhir yaitu untuk kas ya, tadi 18 sudah ya, tanggal 20 muncul kas lagi. Ya, yaitu lawannya adalah pendapatan jasa atau pendapatan. Tanggal 20 di sini pendapatan. Jurnal umum halaman 1. Kemudian kita lihat kasnya itu didebit 5 juta rupiah. Kasnya didebit 5 juta. Nah, karena di sini debit ya, posisi ini debit ketemu debit, maka ditambahkan, yaitu sama dengan 15.200.000 ditambah dengan 5 juta rupiah. Jadi terakhir tanggal 20 ya di jurnal umum ya. Oke, jadi saldo akhir kas pada bulan Januari itu adalah 20.200.000 rupiah. Jadi untuk akun kas selesai. Ya, jadi nanti kita kalau sudah akun kas selesai, kita akan membuat akun-akun selanjutnya. Ya, jadi kita urutkan dari akun atas sampai akun yang paling bawah. Untuk kas selesai, kita lanjut ke akun selanjutnya. Ya, kita lihat ya, akun selanjutnya di bawah kas itu adalah ada modal. Ya, kita runut satu-satu sampai bawah. Modal nomor akunnya adalah 301. Kita tulis modal nomor akunnya adalah 301. 301 tanggalnya ya, kita tulis tahunnya dulu, 2021 bulan Januari. Selanjutnya kita lihat, kita sisir, modal itu muncul di tanggal 3. Tanggal 3 lawannya adalah kas. Tanggal 3 lawannya adalah kas, referensinya jurnal umum halaman 1. Kemudian kita lihat posisi modalnya. Modal itu posisinya dikredit 20 juta rupiah. Dikredit 20 juta rupiah. Kemudian karena baru pertama cukup kita pindahkan ke kredit ya, karena ini posisi awalnya dikredit, yaitu 20 juta rupiah. Selanjutnya kita lihat modal. Tanggal 6 tidak ada, 7 tidak ada, 15 tidak ada, 18 tidak ada, dan 20 juga tidak ada. Berarti untuk akun modal selesai. Gitu ya. Jadi akun modal selesai. Jadi saldo modal akhir di bulan Januari adalah 20 juta rupiah. Selanjutnya kita buat ke akun selanjutnya. Kita lihat akun yang muncul yang ketiga adalah perlengkapan. Perlengkapan kita tulis di sini perlengkapan. Nomor akunnya adalah perlengkapan itu 105. 105. Selanjutnya 105 tanggalnya kita tuliskan 2021 Januari. Ya. Jadi kalau sudah kita tulis, kita buat tabelnya ya. Tabelnya dibuat juga. Perlengkapan lawannya adalah kas 800.000, nanti perlengkapan itu didebit. Tanggal berapa tadi? 6. Tanggal 6 lawannya adalah kas 800.000 di kredit. Referensinya adalah jurnal umum halaman pertama. Betul ya? Perlengkapan itu didebit, perlengkapan didebit. Perlengkapan didebit.
Berarti saldonya ini juga 800.000 di debit. Selanjutnya kita lihat perlengkapannya ada lagi tidak. Tanggal 7 tidak ada, tanggal 15 tidak ada, tanggal 18 tidak ada, dan 20 tidak ada. Berarti perlengkapan juga sudah selesai. Gitu ya. Selanjutnya kita buat tabel baru lagi. Kita masuk ke akun selanjutnya. Di bawahnya kas. Kas kan sudah tadi ya, sudah di awal di atas tadi ini kas. Berarti tidak usah kita buat lagi. Kita selanjutnya adalah membuat akun peralatan. Tanggal 7. Peralatan, nomor akunnya adalah 116. 116, tanggalnya adalah tanggal sama ya, 2021. Kemudian lawannya peralatan adalah kas dan utang. Ya, kas dan utang. Kita tulis kas dan utang. Kemudian berapa angkanya? Tanggalnya tanggal 7 ya tadi ya. Tanggal 7, kita tulis dulu tanggalnya tanggal 7. Referensinya adalah Jurnal Umum halaman 1. Kemudian angkanya kita lihat. Peralatan ya, peralatan itu nanti di debit 1.800.000. Peralatan itu nanti di debit 1.800.000. Berarti saldonya juga 1.800.000. Kita lihat lagi, akun peralatan muncul tidak? Tidak ada ya, di tanggal di bawahnya sudah tidak ada. Berarti akun peralatan selesai. Saldo akhirnya adalah 1.800.000. Selanjutnya, kita buat lagi, di bawahnya peralatan itu kas tadi sudah. Selanjutnya adalah utang. Ya, utang 201. Utang, kita tulis 201. Tabelnya dibuat ya. Tabelnya sudah kita buat. Kemudian tanggalnya kita masukkan 2021 Januari. Tanggalnya utang itu adalah tanggal 7. Kita tulis. Kemudian lawan utang adalah di sini ya di debit ya, karena utangnya di kredit, lawannya yang di debit adalah peralatan. Ya. Lawannya adalah peralatan. Referensinya adalah Jurnal Umum halaman 1. Posisi utang itu nanti ada di kredit 800.000. Posisi utang itu di kredit 800.000. Berarti nanti saldonya baru pertama juga 800.000 di kredit. Selanjutnya kita lihat ada utang lagi tidak? Ternyata tidak ada. Berarti akun utang sudah selesai dengan saldo akhir Rp800.000. Selanjutnya, kita lihat lagi di bawah utang itu ada beban sewa 514. Kita tulis di sini beban sewa yaitu 514. 514. Tanggalnya sama, tahun bulan ya, 2021 Januari. Kita lihat tanggalnya. Beban sewa itu tanggalnya adalah tanggal 15. Lawannya adalah kas. Tanggal 15, lawannya adalah kas. Referensinya adalah Jurnal Umum halaman pertama. Kemudian kita lihat posisi beban sewa itu di debit 2 juta rupiah. Makanya kita tulis di sini nanti di debit 2 juta rupiah. Saldonya juga sama 2 juta rupiah ya, karena baru awal jadi langsung dipindah saja angkanya. Sama-sama. Jadi kalau di debit saldonya otomatis di debit, kalau di kredit nanti di sini berarti saldonya otomatis di kredit ya, seperti contoh di atasnya tadi. Kita lihat beban sewa muncul lagi di akun di bawahnya ya, di tanggal-tanggal di bawahnya. Ternyata tidak ada. Berarti kita masuk lagi ke akun selanjutnya ya. Berarti ini beban sewa sudah selesai. Selanjutnya kita buat tabel baru lagi untuk akun selanjutnya, yaitu adalah kas tadi sudah, sekarang prive. Prive 302. Kita tulis
privé yaitu 302. Tanggalnya yaitu 2021 Januari. Kita lihat tanggalnya yaitu privé tanggal 18, lawannya adalah kas. Tanggal 18, lawannya adalah kas. Referensinya adalah Jurnal Umum halaman 1. Kita lihat privé posisinya di debit 1 juta rupiah. Privé posisinya di debit 1 juta rupiah. Posisi debit 1 juta rupiah. Berarti saldonya cukup dipindah karena baru pertama. Kita lihat lagi, privé tidak ada di bawahnya sudah. Berarti saldo akhir privé di Januari adalah 1 juta rupiah. Kemudian kita lihat akun di bawahnya, kita buat tabelnya lagi, dan kita lihat akun di bawahnya, kas sudah tadi masuk, kas juga sudah masuk tanggal 20 ini, kita lihat muncul pendapatan jasa belum ada di atas. Pendapatan jasa terakhir ini ya, pendapatan jasa nomor akunnya adalah 401. Kita tulis pendapatan jasa nomor akunnya adalah 401. 401. Selanjutnya tahun dan tanggalnya dan bulannya saya copy dulu ya, ditulis seperti biasa. Kemudian kita lihat tanggalnya. Pendapatan jasa tanggalnya adalah 20. Lawannya adalah kas. 20 lawannya adalah kas. Ya, referensinya adalah Jurnal Umum halaman 1 karena kita masih menganggap dia halaman pertama. Pendapatan jasa posisinya nanti adalah di kredit yaitu 5 juta rupiah. Berarti pendapatan jasa ini adalah di kredit 5 juta rupiah. Ya, berarti saldonya nanti otomatis juga di kredit 5 juta rupiah karena baru pertama transaksi awal ya. Itu. Habis pendapatan jasa sudah habis. Jadi saldo akhir pendapatan jasa adalah 5 juta rupiah di kredit. Jadi habis ya. Jadi dari tanggal 3 sampai tanggal 20 sudah kita buat semua ke dalam buku besar. Ya. Demikian penjelasan mengenai buku besar. Kemudian nanti selanjutnya anak-anak bisa berlatih mandiri, yaitu membuat buku besar pada perusahaan Ibu Linda ya, pada jurnal umum dari perusahaan Ibu Linda. Nanti ini dibuat ke dalam buku besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita bertemu lagi insya Allah pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.